Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, salam kenal. Nama saya Erik Febrian. Eh, Adik-adik bisa panggil saya Kak Erik atau juga Mas Erik. Saya adalah sahabat dari Tianda, Kak Aditya dan Kak Winda. Jadi dulu Kak Erik, Kak Adit dan juga Kak Winda sama-sama bersekolah di SMP Negeri 1 Aji Barang. Saat ini Kak Erik bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saya yakin adik-adik udah tahu tentang KPK ya. Di KPK Kak Erik menangani kerjasama antara KPK dan lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di luar negeri dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, saat ini Kak Erik sedang ditugaskan oleh kantor Kak Erik untuk bersekolah lagi, yaitu di negara Australia. Kak Erik saat ini mengambil S2 ya di Australia, lebih tepatnya di kampus Universitas Nasional Australia atau dalam bahasa Inggris di Australian National University. Di kampus Kak Erik mengambil jurusan hubungan internasional. Jadi ketika Kak Erik nanti pulang, Kak Erik diharapkan bisa meningkatkan tuh kerjasama antara KPK dan mitra-mitra KPK yang ada di luar negeri, tadi yang Kak Erik sudah jelaskan. Jadi pada kesempatan kali ini Kak Erik ingin berbagi pengalaman ketika Kak Erik dulu mungkin SD, SMP, SMA hingga mungkin saat ini ya. Jadi nanti Kak Erik pengen sharing-sharing saja. Jadi karena memang adik-adik saat ini usianya SD, SMP atau SMA, jadi Kak Erik akan mulai dari yang sama dengan adik-adik sekalian. Jadi dulu Kak Erik ketika masih SD atau SMP bahkan SMA, Kak Erik itu belum tahu sebenarnya Kak Erik itu pengen jadi apa. Itu Kak Erik nggak tahu sama sekali. Belum ada gambaran pengen jadi apa, cita-citanya ngapain gitu. Belum ada gambaran sama sekali. Cuman yang Kak Erik tahu dulu itu Kak Erik dari kecil sudah suka yang namanya membaca berita-berita internasional ataupun mendengarkan TV berita, tapi yang hubungannya dengan berita-berita internasional. Jadi dulu Kak Erik suka banget itu, dan juga saat kecil Kak Erik suka bahasa Inggris ya. Jadi kemudian sayangnya dulu ketika waktu SD itu di sekolah dasar Kak Erik, SD Negeri 1 Cibangkong, Kecamatan Pekoncen, saat itu tidak ada tuh mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi tidak ada. Jadi ketika Kak Erik mau SMP, di SMP 1, Kak Erik dulu minta orang tua Kak Erik untuk bisa kursus bahasa Inggris agar Kak Erik bisa siap untuk mendapatkan pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Karena SD-nya nggak ada, jadi Kak Erik sebenarnya agak khawatir juga. Nah, ternyata ketika Kak Erik udah berkenalan dengan bahasa Inggris, itu waktu itu Kak Erik merasa kayak kok menyenangkan ya bahasa Inggris gitu. Jadi kayak punya semangat untuk belajar, tekun untuk belajar, rajin untuk belajar di mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi ketika dulu Kak Erik masih SMP, itu setiap minggu Kak Erik berharap segera ketemu dengan guru bahasa Inggris atau bertemu dengan pelajaran bahasa Inggris, karena Kak Erik senang banget gitu. Nah, ternyata semangat dan senangnya Kak Erik terhadap bahasa Inggris tersebut itu berakibat pada Kak Erik rajin tuh sama tugas-tugasnya dan sebagainya, sehingga ketika SMP itu Kak Erik dapat salah satu siswa yang mendapatkan nilai tertinggi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Dan saat itu Kak Erik ditugaskan sama SMP Negeri 1 Aji Barang untuk mewakili sekolah untuk mengikuti lomba di tingkat Kabupaten Banyumas. Jadi menurut Kak Erik dulu zaman itu ya, bisa ditunjuk untuk mewakili sekolah untuk mengikuti lomba aja udah seneng banget, udah bangga banget di zaman itu. Jadi itu ya. Nah, ketika Kak Erik sudah pulang dari lomba, kemudian waktu itu wali kelas Kak Erik namanya Pak Sukamto, beliau mungkin sekarang sudah pensiun, dan kita sama-sama doakan ya semoga beliau selalu sehat dan selalu bahagia. Ketika dulu Kak Erik baru pulang, Pak Sukamto ngomong tuh di kelas bahwa mungkin kita memang tak harus hebat di semua mata pelajaran, tapi pastikan ada satu pelajaran yang menjadi kekuatan kita. Jadi Pak Sukamto itu, apa yang disampaikan Pak Sukamto itu sampai sekarang
nggak bisa dilupakan sama Kak Erik. Jadi kita memang tak harus hebat di semua mata pelajaran, tapi pastikan ada satu yang jadi kekuatan kita. Itu masih terngiang-ngiang dan itu jadi pegangan Kak Erik hingga saat ini. Jadi bukan berarti kita itu tidak harus hebat di semua mata pelajaran. Kalau memang adik-adik bisa hebat di seluruh mata pelajaran, itu bagus banget. Tapi kalau memang adik-adik mungkin ada yang kurang kuat di pelajaran-pelajaran tertentu, maka kalau memang bisa, adik-adik bisa cari satu mata pelajaran yang bagi adik-adik itu menyenangkan, membuat adik-adik semangat, dan juga menjadikan mata pelajaran itu jadi kekuatan adik-adik gitu ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi ya, bukan berarti kita boleh malas belajar pelajaran yang lain ya. Semua pelajaran itu penting. Tapi kalau ada satu yang benar-benar kita sukai dan kita kuasai, jangan disia-siakan. Apalagi misalnya pelajaran itu buat kita semangat, buat kita seneng gitu ya. Siapa tahu itu adalah pintu teman-teman untuk menemukan, pintu adik-adik untuk menemukan apa sih yang adik-adik pengen lakukan dalam hidup ini, apa sih yang adik-adik pengen cita-citakan dalam hidup ini gitu ya. Karena menurut Kak Erik, hidup itu harus melakukan segala sesuatu yang memang kita sukai, kita cintai gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi jalan teman-teman. Nah, Kak Erik merasakan sendiri bahwa apa yang dikatakan Pak Sukamto itu memang benar tadi. Karena merasa cocok dan percaya diri dengan bahasa Inggris, Kak Erik terus menguatkan kemampuannya di SMA. Kak Erik ikut-ikut kursus seperti adik-adik tuh. Sekarang kan ikut-ikut kursus di Tianda ya. Nah itu Kak Erik memang merekomendasikan untuk ikut kursus tadi, karena di sekolah menurut Kak Erik itu nggak cukup. Jadi memang harus kursus bahasa Inggris dan kursus mata pelajaran yang lain itu penting. Nah kemudian ketika kuliah juga Kak Erik ikut kursus bahasa Inggris, karena menurut Kak Erik itu menarik gitu. Walaupun pernah kursus di SMA, tapi Kak Erik terus lanjutkan. Nah sampai dengan di kuliah itu dulu Kak Erik dapat kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar di Amerika Serikat selama hampir 3 bulan di kampus Ohio University. Jadi bahasa Inggris lah yang tadi membuka jalan Kak Erik untuk bisa tadi dari mahasiswa Unsud, kemudian Kak Erik pergi ke Amerika Serikat untuk pertukaran mahasiswa di Ohio University. Dan kemudian menurut Kak Erik, bahasa Inggris juga yang membuka kesempatan Kak Erik untuk bekerja di tempat Kak Erik yang sekarang. Kemudian membuka juga kesempatan untuk Kak Erik untuk program S2 saat ini di Australia. Jadi adik-adik, kalau adik-adik merasa ada satu pelajaran yang adik-adik suka banget, seperti kakak dulu suka bahasa Inggris, kejar dan tekuni ya. Jadi memang jadi memang sekali lagi kita memang harus penting banget untuk belajar seluruh mata pelajaran, tapi nanti di perjalanan waktunya teman-teman akan suka, ternyata saya suka matematika, ternyata saya suka IPA, ternyata suka mana. Dan menurut Kak Erik, fokuskan yang bagi teman-teman, menjadikan teman-teman semangat, menjadi teman-teman senang dalam melakukannya gitu ya. Jadi belajar yang rajin ya adik-adik sekalian. Kalau kita belajar hal yang kita suka, atau kalau kita bekerja keras untuk hal-hal yang kita suka, rasanya tuh nggak capek loh, jadi malah menyenangkan. Jadi coba nanti adik-adik buktikan ya yang tadi Kak Erik sampaikan. Selamat belajar dan semangat terus untuk belajarnya adik-adik semua. Kak Winda dan Kak Adit melalui Tianda Course siap membantu adik-adik untuk belajar dan menggapai cita-cita adik-adik. Demikian, semoga kapan-kapan kita bisa bertemu lagi adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebagai bonus ya buat adik-adik sekalian di Tianda Course biar tambah semangat belajarnya. Jadi ini adalah danau di sekitar tempat tinggal Kak Erik di Australia atau di kota Canberra. Jadi ini nama danaunya adalah Lake Burley Griffin. Di sini di belakang Kak Erik itu ada gedung berwarna putih, adalah Perpustakaan Nasional Australia. Kemudian di belakangnya lagi adalah gedung Parlemen Australia. Jadi di sana gedungnya, dan di seberang sana juga banyak ya gedung-gedung kementerian ataupun lembaga-lembaga dari pemerintah Australia.